Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi bareng aku, Aulia Varia Capujianto. Buat kalian yang baru aja berkunjung ke channel aku ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, kemudian share ke semua sosial media kalian. Dan sekarang, let's talk about dunia aviasi. Ya kasih tahu lah, papa kan udah berhubungan tuh sama orang tuanya. Iya. Ini nih anaknya nih. Kalau dipanggil di lain tuh udah insaf. Jadi sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku mau bahas tentang sisi gelap pramugari dan kehidupan yang sebenarnya mereka jalanin di balik layar itu seperti apa. Tapi sebelum itu aku bahas, kita mau bahas dulu berita yang lagi viral akhir-akhir ini. Tentunya kalian udah gak asing lagi lah ya tentang berita yang satu ini, pramugari yang jadi selingkuhan pramugara dan mereka itu digerebek sama istri sah dari pramugaranya di rumah dinas. Aku mau disclaimer dulu ya, video ini dibuat bukan untuk membela pramugarinya, tapi aku cuman mau sharing doang pengalaman aku di dunia perpramugarian. Udah gak asing lah ya di dunia penerbangan, banyak orang yang mengaitkan bahwa pramugari itu adalah pengganggu suami orang, suka pacaran sama pilot, simpenan om-om kaya, dan sebagainya. Ya mungkin aku bisa bilang 50% dari pernyataan ini adalah benar. Tapi itu hanya oknum. Pastinya di tempat kerja lain juga banyak kok yang kayak gini, cuman bedanya mereka nggak terekspos. Beda dengan dunia penerbangan. Aku bisa bilang oknum pramugari yang seperti itu ya 5% lah. Ini yang tampak mata ya. Dan 85% orang-orang yang benar-benar mau kerja dan mau ngebahagiain dirinya di jalan yang benar gitu. Lah 10%-nya mana? 10%-nya aku bisa bilang mereka adalah oknum yang tidak tampak mata, alias nggak ketahuan siapa-siapa. Dan yang nggak banyak orang tahu adalah alasan dari pramugari itu menjadi pelakor. Kenapa bisa muncul oknum-oknum yang seperti itu? Karena pramugari itu satu, kesepian. Kenapa aku bisa bilang kesepian? Ya bayangin aja kalau pramugari terbang, oke lah ada temen, rekan kerja. Terus, tapi kalau udah nggak terbang, mereka balik mes, tinggal di mes. Kalau misalkan teman sekamar mereka juga terbang, ya sendiri dong. Kecuali teman sekamarnya liburnya bareng. Mereka ada temen. Karena setahu aku dari kasus yang lagi rame sekarang ini, pramugarinya dapet tempat tinggal, beda sama maskapai yang lain. Pramugarinya di kasus ini punya mes dan dia selalu dapat temen, bisa 2, bisa 3, satu kamar. Tapi ya namanya schedule, nggak mungkin dong sama-sama terbang, sama-sama libur, itu jarang banget kejadian kayak gitu. Ditambah lagi jauh dari orang tua, itu sih kenapa aku bilang pramugari itu kesepian. Kalaupun temennya sama-sama libur, tapi orang kan punya kehidupan masing-masing ya. Mungkin temennya punya pacar, punya saudara, atau punya temen gitu di area Tangerang sini, area deket mes, dan dia main. Akhirnya ya temen yang satu ini, yang calon oknum ini, bisa kesepian kan. Padahal mah banyak cara sih biar nggak kesepian itu kalau di mes. Bisa cari junior kita yang pernah kita terbang, siapa. Terus ya banyak kok dari batch yang lain yang kita kenal. Siapa tahu ada yang satu sekolah sama kita. Kalau orang mau bersosialisasi mah nggak bakal kesepian ya kayaknya. Tapi beda sih kasusnya, kan masih junior deh, karena habis kontraknya kan 2025. Mungkin dia alasannya karena kesepian. Jadi pokoknya kalau jadi pramugari tuh pinter-pinter kita cari relasi yang baik, yang positif, jangan yang negatif. Alasan kedua, stres dan penuh tekanan. Kalau dibilang stres sama penuh tekanan, ya semua kerjaan juga punya tekanan sih sebenarnya, bisa stres juga. Tapi kayak dari pengalaman aku ya, kerja pramugari itu bener-bener kayak nguras banget gitu loh. Nggak cuman mikir kerjaan doang, tapi
ada pengecekan, ada senior, ada penumpang, belum lagi penumpang yang rese kan. Pokoknya rame deh. Ditambah lagi kita kalau misalkan terbang itu ya, kita nggak bisa milih kru. Semua kalau kita mulai schedule nih, semuanya beda. Satu schedule misalkan 5 hari, itu krunya beda. Nanti pulang libur, terbang lagi, krunya bakal beda lagi. Jadi gimana kita menyesuaikan diri sama senior kalau misalkan masih junior ya. Dan dari kasus yang lagi rame ini, kan aku baca tuh pramugarinya masih lanjut kontrak sampai 2025 kalau nggak salah, ini 2025 kan. Berarti bisa dibilang pramugari ini tuh masih junior. Kemungkinan dia masih baru masuk karena kontrak di sana tuh 4 sampai 5 tahun lah pokoknya. Kalau dihitung sekarang 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Berarti kan masih 5 tahun, masih baru banget dong dia. Perpanjang kontrak mah nggak mungkin. Perpanjangan kontrak cuman setahun atau enggak 2 tahun boleh ambil. Gitu. Ya, kayaknya dia stres deh. Karena stres gitu loh. Karena tekanan kerjaan senior. Terus kita baca juga tadi kan pramugaranya itu 2022 abisnya. Berarti pramugara ini senior, udah masuk senior lah. Kalau menurut aku nih ya, kayaknya si Mbak pramugari ini kenapa milih sang pramugara? Kayaknya dia nyari ini deh, tameng gitu loh. Nyari perlindungan. Jadi kalau misalkan terbang terus pacarnya kan pramugara, bisa lah dia nanti minta terbang sama itu aja. Jadi aman terbangnya. Gak heran lagi lah pokoknya dunia pramugari itu tentang senioritas, junioritas. Udah, itu satu. Pokoknya menurut aku si Mbak pramugari ini mencari perlindungan. Alasan ketiga kenapa pramugari jadi oknum-oknum yang seperti ini, yaitu adalah butuh uang untuk menunjang gaya hidup. Siapa sih yang nggak tahu pramugari? Hidupnya terlihat glamor, barangnya penuh dengan barang-barang branded, HP iPhone terbaru selalu ada di tangan. Ya gitu-gitu loh pokoknya. Cuman ya kalau misalkan ngikutin jalan yang bener, kayaknya nggak terlalu butuh sih yang kayak gitu-gitu buat menunjang gaya hidup atau segala-galanya itu. Nggak penting, yang penting mah dapat uang halal, terus bisa kirim orang tua, terus bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Udah sih kayak gitu. Tapi ya kayaknya kalau dari kasus yang Mbak ini, dia nggak cari uang sih kayaknya ya. Sama-sama di bidang yang sama gitu loh. Pramugari, pramugara, gajinya nggak beda, gajinya ya sama-sama. Akhirnya bisa ditarik kesimpulan dari 3 hal yang aku sebutin tadi, beberapa dari pramugari bakal ambil jalan yang benar, tapi beberapa lagi bakal ambil jalan yang salah, atau sebut saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi udah jelas lah ya yang aku jelasin tadi kenapa beberapa pramugari ada yang jadi oknum sebagai itu. Ya karena mungkin mereka udah capek menanggung problematika hidupnya, jadi memilih jalan yang salah. Ya jelas aku nggak membela oknum itu sih. Cuman aku menceritakan aja apa yang mereka rasakan gitu, mungkin dari problematika perpramugarian sebenarnya itu seperti apa di dalamnya, sehingga menyebabkan mereka jadi seperti itu. Jengkel nggak sih kak sama pramugari yang kayak gitu tuh? Ya iyalah, jengkel lah, siapa juga yang nggak jengkel. Kayak gimana ya, ibarat air gitu, ditetesin betadin lah 1 titik, nyebar lah pasti, kena semua. Ibaratnya 1 orang nih yang bikin salah, semuanya kena. Yang pakai seragam itu semua kena. Yang bakal dinilai orang, oh
pramugari sama nih, pasti gak ada bedanya, bla bla bla, pramugari selalu kayak gitu. Akhirnya muncullah banyak pemikiran dari masyarakat yang udah sering banget nih mikir pramugari itu adalah pekerjaan yang negatif. Padahal mah oknum doang. Ada satu lagi nih aku yang pengen sharing, dan ini bener-bener bikin aku gemes banget gara-gara oknum satu ini yang kayak gini ini. Aku pernah dilabrak istri kapten, ya walaupun cuma lewat WhatsApp sih, dan ya lumayan menyebalkan dilihat dari ya aku adalah seorang pramugari yang terkenal cuek, jutek, galak, pokoknya yang ditakutin junior aku. Tapi yang kayak gini bisa gitu dilabrak sama istrinya kapten. Heran gak sih? Padahal aku gak ada apa-apa sama kapten itu. Tapi aku bakal bahas cerita lengkapnya kayaknya di next video aja deh. Kalau sekarang jadi kepanjangan dong ntar video aku. Dari video kali ini aku harap kalian bisa ambil baiknya dan buang buruknya. Dan aku juga berharap orang-orang masyarakat luas, karena gosip yang lagi viral sekarang, jangan menyamaratakan pemikirannya gitu loh. Gak semua pramugari yang kalian lihat itu adalah pramugari yang nakal gitu. Ada pramugari yang benar-benar kerja, nyari duit, nyari nafkah halal buat biayain orang tua, buat bantu orang tua di rumah, buat biayain sekolah adik-adiknya. Pokoknya banyak deh. Jadi jangan langsung ngejudge itu pramugari, pasti dia nakal. Gak kayak gitu ya teman-teman. Aku harap kalian bisa open minded. Terima kasih udah nonton video aku sampai di menit ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media kalian. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pramugari. Aduh, kenapa aku bilang rumah dinas? Ya udah usah itu. Cut. Jadi kayak gitu. Perusahaan dari maskapai yang lagi rame karyawannya. Wah, gimana ya yang kedua itu adalah apa? Ini udah naik langsung viral. Gimana? Dan aku tahu kenapa. Alasan-alasan dari apa sih? Agak berat juga sih sebenarnya kerja pramugari itu. Harus kuat mental.